Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Anjani. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyusunan menu gizi seimbang untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Ilmu Gizi dan Kesehatan yang diampu oleh Ibu Sekar Jati Pamungkas, Magister Pendidikan. Kompetensi dasarnya adalah mengaitkan struktur, fungsi, proses, dan kelainan atau penyakit yang dapat terjadi pada sistem pencernaan makanan pada manusia dan hewan tertentu. Pengalaman belajarnya adalah kita dapat menyusun menu seimbang bagi orang sehat. Alat bahan yang dibutuhkan yang pertama alat tulis, kedua tabel kecukupan gizi, tiga tabel kandungan gizi dalam makanan. Langkah kerja yang perlu dilakukan yaitu yang pertama, pelajarilah cara menyusun menu seimbang, sehat, dan cara menghitung kebutuhan energi yang harus terpenuhi dalam satu hari. Yang kedua, susunlah menu makanan dan kebutuhan energi yang harus terpenuhi untuk satu hari pada dirimu. Data hasil pengamatan di sini sudah ada tabel menu makanan beserta zat yang dikandungnya dari berbagai macam bahan makanan yang saya konsumsi dalam satu hari, yang dimana dalam bahan makanan tersebut memiliki nilai kalori, karbohidrat, lemak, protein, zat besi, vitamin A, vitamin C, fosfor, dan kalsium yang tentunya berbeda-beda pula. Untuk menu pagi, saya biasanya mengkonsumsi nasi putih, 1 butir telur, 1 buah pisang, dan 250 ml susu. Makanan selingan yang pertama, biasanya saya konsumsi di waktu antara pagi dan siang. Saya mengkonsumsi 3 keping cookies dan 1 porsi beng-beng drink. Untuk makan siangnya, saya masih mengkonsumsi nasi putih, kemudian ada ikan bandeng, bayam, sawi, dan 1 porsi semangka. Makanan selingan yang kedua biasanya saya konsumsi di waktu sore hari, di mana di sini saya mengkonsumsi sosis goreng sebanyak 2 kali 25 gram dan nutrisari. Untuk makan malamnya, saya masih mengkonsumsi nasi putih, kemudian ada sup, 2 potong tempe, semangka, dan 250 ml susu. Sehingga total dari keseluruhan zat yang dikandung dalam berbagai macam bahan makanan yang saya konsumsi dalam satu hari, untuk kalorinya yaitu 1887,9 kilokalori, karbohidrat 238,3 gram, lemak 68,14 gram, protein 67,44 gram, zat besi 6,5 mg, vitamin A 177,7 mikrogram, vitamin C 171 mg, fosfor 291 mg, dan kalsium 719,1 mg. Untuk mengetahui berapa kebutuhan energi yang dibutuhkan dalam satu hari, perlu adanya perhitungan kebutuhan energi yang tentunya didasarkan oleh beberapa faktor, yaitu misalnya jenis kelamin, berat badan, tinggi badan, usia, dan aktivitas fisik. Di sini saya akan menghitung berapa kebutuhan energi yang dibutuhkan diri saya dalam satu hari, di mana saya memiliki berat badan 51 kg dengan tinggi badan 158 cm, usia 20 tahun, dan aktivitas fisiknya yaitu kuliah daring dan membersihkan rumah, di mana aktivitas fisik saya termasuk dalam kategori ringan sampai sedang. Ada beberapa langkah yang harus kita lakukan dalam melakukan perhitungan kebutuhan energi. Yang pertama, menghitung IMT atau indeks massa tubuh, di mana rumus IMT itu sendiri adalah berat badan dibagi tinggi badan dikali tinggi badan. Untuk tinggi badannya ini kita menggunakan satuan meter dan menghasilkan IMT-nya 20,4 kg per meter kuadrat. Dan 20,4 ini merupakan kategori normal. Yang kedua, melakukan perhitungan BMR atau basal metabolic rate. Untuk perempuan dewasa, rumus BMR-nya adalah 655 ditambah 9,6 dikali berat badan ditambah 1,8 dikali tinggi badan dikurangi 4,7 dikali usia, dan menghasilkan BMR-nya 1335 kalori.
Yang ketiga yaitu menghitung kebutuhan energi untuk tidur. Rumusnya lamanya dalam kurung jam. Nah, di sini berapa jam kalian tidur dalam satu hari, kemudian dikali berat badan dikali 0,1 yang menghasilkan 30,6 kalori. Yang selanjutnya yaitu perhitungan SDA atau Specific Dynamic Action, di mana SDA ini memiliki rumus 10% dikali BMR. Nah, menghasilkan 133,5 kalori. Selanjutnya yang kelima, perhitungan energi aktivitas harian. Nah, untuk faktor aktivitas yang saya lakukan dalam setiap hari itu termasuk dalam kategori ringan sampai sedang dengan nilai koefisien 1,6. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus yaitu 1,6 dikali BMR ditambah SDA. Dan hasilnya 2349,6 kalori. Sehingga total kebutuhan energi sehari yaitu 2349,6 dikurangi langkah ketiga. Langkah ketiga itu merupakan kebutuhan energi untuk tidur. Jadi total kebutuhan energi sehari yaitu 2319 kilokalori. Selanjutnya kita menghitung kebutuhan karbohidrat, protein, dan lemak untuk tubuh kita. Nah, apakah kebutuhan karbohidrat, protein, dan lemak kita sudah terpenuhi atau belum? Biasanya untuk karbohidrat, tubuh itu membutuhkan 50% sampai 60% karbohidrat. Dan di sini kebutuhan karbohidrat untuk saya sendiri yaitu 289,8 gram. Untuk protein, biasanya tubuh itu membutuhkan 15 sampai 20%. Dan untuk diri saya sendiri yaitu 86,9 gram. Untuk kebutuhan lemak, biasanya tubuh membutuhkan 20% sampai 30%. Dan kebutuhan lemak untuk diri saya sendiri yang harusnya terpenuhi yaitu 51,5 gram. Dengan melihat tabel angka kecukupan gizi di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa kebutuhan kalori harian, kebutuhan karbohidrat harian itu belum terpenuhi, kebutuhan lemak sudah terpenuhi, kebutuhan protein, zat besi, dan vitamin A belum terpenuhi, kebutuhan vitamin C sudah terpenuhi, kebutuhan kalsium belum terpenuhi, dan kebutuhan fosfor sudah terpenuhi. Kira-kira berapa ya kalori yang diperlukan oleh tubuh dalam setiap harinya? Jadi, kebutuhan kalori setiap orang itu berbeda-beda. Hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor. Yang pertama, jenis kelamin, berat badan, tinggi badan, usia, komposisi tubuh, dan tingkat aktivitas fisik harian seseorang. Saya kasih contoh untuk faktor usia. Misalkan untuk anak-anak dan orang dewasa itu tentunya kebutuhan kalori dalam setiap harinya itu berbeda. Pastilah kebutuhan kalori orang dewasa itu jauh lebih besar dibandingkan kebutuhan kalori untuk anak-anak. Tetapi untuk rata-rata kebutuhan kalori dan zat gizi masyarakat Indonesia berdasarkan usia, menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019, untuk laki-laki dewasa kurang lebih 2.650 kilokalori, sedangkan untuk perempuan dewasa kurang lebih 2.250 kilokalori. Apakah kebutuhan kalori antara orang yang bekerja berat dengan orang yang bekerja ringan itu sama? Nah, ini tentu juga berbeda ya, karena seseorang yang setiap harinya melakukan aktivitas berat itu jauh lebih membutuhkan kalori yang lebih banyak dibandingkan seseorang yang tidak melakukan aktivitas berat. Kenapa hal itu terjadi? Karena seseorang yang melakukan aktivitas berat itu memerlukan banyak energi untuk menutupi pengeluaran energi yang dikeluarkan. Jadi tentulah kebutuhan kalori untuk orang yang melakukan aktivitas berat itu jauh lebih besar. Misalkan seseorang yang bekerja di suatu proyek itu akan lebih membutuhkan kalori yang lebih banyak daripada seseorang yang bekerja dengan jualan online hanya di rumah dan menggunakan teknologi. Mengapa ya kita harus mengkonsumsi makanan yang seimbang? Jadi,
Gizi seimbang itu kan merupakan salah satu faktor penentu kesehatan dari individu. Nah, gizi seimbang ini dibagi menjadi 4 pilar. Yang pertama yaitu mengkonsumsi makanan yang beragam, membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, melakukan aktivitas fisik, dan mempertahankan dan memantau berat badan normal. Nah, di dalam pilar ini dapat disimpulkan bahwa gizi seimbang itu tidak hanya menekankan pada aspek makanan dan zat gizi saja, tetapi juga menekankan terhadap faktor-faktor yang dapat mendukung optimalnya gizi seimbang seperti aktivitas fisik dan lingkungan yang bersih dan sehat. Bahan makanan yang dikonsumsi haruslah yang memiliki nilai gizi yang seimbang guna memaksimalkan fungsi kerja organ dalam tubuh. Di sini juga ada beberapa manfaat mengkonsumsi makanan dengan gizi yang seimbang. Yang pertama, menjaga sistem metabolisme tubuh, mempertahankan berat badan, menjaga kesehatan organ tubuh, memperkuat konsentrasi dan daya ingat, meningkatkan imunitas, menjadi sumber energi, dan membentuk sel-sel tubuh. Apakah yang harus dilakukan jika menu yang kita makan dalam setiap harinya itu melebihi dari menu yang dianjurkan? Jadi, untuk mengatasi hal ini, kita perlu melakukan yang namanya diet. Diet itu merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk mengatur jumlah dan jenis makanan yang kita makan dalam setiap harinya, sehingga tubuh tetap sehat. Adapun beberapa macam diet sesuai kebutuhan kita, yaitu ada diet rendah kalori, diet rendah protein, diet rendah lemak, diet rendah gula, dan lain sebagainya. Misalkan seseorang terkena penyakit diabetes, maka dia harus mengurangi jumlah konsumsi dari gula. Jadi, sudah semestinya seorang tersebut melakukan diet rendah gula. Untuk penerapan dalam kehidupan sehari-hari, dalam penyusunan menu seimbang ini, kita dapat menyusun gizi seimbang, di mana ini merupakan sesuatu yang penting sehingga kebutuhan energi kita tercukupi, kebutuhan gizi juga tercukupi, sehingga tubuh akan menjadi sehat. Kemudian pola hidup bersih dan sehat, melakukan aktivitas fisik, serta mempertahankan dan memantau berat badan normal. Jadi, kesimpulannya adalah pertama, kebutuhan energi setiap orang itu berbeda-beda tergantung umur, berat badan, usia, pekerjaan, atau aktivitas lainnya. Kemudian, pemenuhan gizi seimbang itu terdiri dari 4 pilar. Yang pertama, konsumsi makanan beragam yang pastinya memiliki gizi seimbang, membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, melakukan aktivitas fisik, dan mempertahankan dan memantau berat badan normal. Yang ketiga, yaitu agar asupan gizi sesuai dengan kebutuhan energi tubuh dapat dilakukan dengan mengatur jumlah dan jenis makanan yang dimakan setiap harinya agar tubuh tetap sehat. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.